Hai, lepas dari tema cinta, kita akan lihat sosok atau seseorang yang memang mungkin akan membahayakan hidupmu, entah memberikan masalah pada hidupmu, entah berniat jelek padamu. Kamu harus waspada sekarang. Ya, kita akan lihat di sini. Siapakah yang memberikan niat jelek padamu? Aku akan ambil 10 ya. Hmm. Hmm. Oke. Kita buka dulu sebentar. Seseorang ini ingin mungkin membawa kamu, ya, mengarahkan kamu kepada hukum, atau kebahagiaan kamu terancam oleh hukum, ya. Saya ngelihatnya begini, teman-teman. Nah, ini ada kayak penjara, dalam arti dia ingin memberikan situasi yang buruk kepada kamu, dimana kamu di sini adalah orang yang sebetulnya diberkahi dengan kebahagiaan, ya. Kamu tuh sebetulnya seseorang yang memang ditakdirkan memiliki segalanya. Namun ada orang di sini yang berusaha ya, memasukkan kamu ke ranah hukum. Kalau misalnya bukan ranah hukum, berarti dia akan membuat kamu seakan-akan terpenjara pada situasi dan kondisi yang tidak baik. Ya, aku cuman bacain aja karena ada prison, berarti kan kamu terpenjara. Membuat kamu tidak bisa bebas, tidak bisa keluar, tidak bisa menikmati apa yang kau punya. Ada orang-orang yang memang sebetulnya memiliki niat tidak membuat kamu bahagia. Ya. Kita akan lihat di sini siapa. Aku akan susun dulu. Ini ekstra ya. Saya melihatnya seseorang ini adalah laki-laki. Dalam pikirannya ya, dia ini bisa aja bekerja di bidang militer, atau pernah bekerja di bidang militer, politik, atau apapun mungkin ya. Pernah bekerja di bidang tersebut, polisi, pernah jadi apa ya, sesuatu yang militer itu apa sih? Ya pokoknya begitulah ya, kalau aku lihat. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya ini orang biasa-biasa aja kak, tapi aku punya feeling ke dia, berarti seseorang ini profesinya itu biasanya apa ya, karakter dia adalah orang yang tegas. Orangnya sebetulnya kalau dikenal itu santun, baik ya, tetapi semuanya itu mengalir sama mengalir sama pikirannya aja. Jadi keinginan dia itu mungkin dia tuh serakah ya, dan dia ini kayak kebiasaan terkontrol gitu, terkontrol oleh wanita. Saya nggak ngerti ya, apakah ini bisa aja energi kamu, tetapi sebetulnya dia itu nggak punya apa-apa tanpa ada backup dari seorang wanita gitu ya. Entah ibunya baik, entah istrinya baik ya. Tapi kalau aku lihat di sini teman-teman, apakah koneksi kamu sama dia? Kita akan lihat dulu ya, karena ini ada 2 kartu yang mungkin bisa relate sama kamu. Pertama, aku kasih tahu lagi sama kamu, dia adalah seseorang laki-laki, karena yang lihat laki-laki ya, laki-laki. Di sini dia termasuk orangnya tegas, nampil, tapi dia ada mau menjebak kamu. Jadi kamu harus hati-hati ya. Dan hubungan kamu dengan dia itu seperti apa? Hubungan kamu dan dia itu seperti apa?
hubungan kamu dan dia seperti apa. Sebentar ya, ini agak lama emang. Ini kalau bicara mengenai keluarga kayaknya impossible, karena bisa jadi keluarga, bisa jadi ini keluarga kamu, bisa jadi saudara kamu, bisa jadi orang-orang di sekitar kamu. Tetapi dia ini kan kalau living room itu sebagai tamu, seseorang yang pernah bertamu ke rumah kamu mungkin juga bisa, ya. Terus kita lihat lagi, ini aku infonya belum begitu fix atau valid. Seseorang yang memang datang dalam kehidupan kamu punya pikiran yang memang sudah buruk dari awal. Karena memang ada keserakahan di sana. Nih, teman-teman, saya ngelihatnya gini ya. Ini bisa aja teman kamu, bisa aja rekan bisnis kamu, tapi kalau kamu lihat seseorang ini kayaknya sudah menikah. Ya, sudah menikah, udah punya rumah, tapi rumahnya tuh nggak hidup, saya ngelihatnya. Tapi dia punya pasangan yang baik, mungkin ibu yang baik atau pasangan yang baik, tapi rumahnya tuh kayak nggak hidup gitu, kayak penuh dengan duka. Apakah pernah ada yang berpulang di rumahnya, ya, atau dia kehilangan ibu mungkin, gitu, atau kehilangan istri. Tapi apa ya, dia kayak dapat apa ya, dia energinya itu dia kayak dari pasangan, bisa jadi, atau dari ibu. Kita akan lihat ya tujuan orang yang tidak baik nih. Tujuan orang yang tidak baik ini. Kamu tuh punya mimpi kan teman-teman? Kamu punya keinginan, kamu punya mimpi. Kamu tuh memang ditakdirkan sebetulnya memiliki hidup yang baik, cuman memang kamu dibuat kayak sengsara gitu lah, ya. Kamu punya mimpi yang baik, kamu di sini percaya sama orang, kamu terlalu percaya sama orang, karena gini, kamu kenapa terlalu innocent? Karena kamu berpikir bahwa orang-orang inilah yang baik sama kamu, gitu loh. Tapi kamu di sini terlalu naif gitu. Kamu terlalu percaya bahwa orang di sekitar kamu tuh baik, orang di sekitar kamu tuh mensupport kamu, padahal sebetulnya nggak seperti itu. Kamu terlalu baik. Kamu terlalu baik. Yang pasti dia pernah datang ke rumah kamu, ya. Orangnya nih hati-hati. Padahal teman-teman, kamu tahu yang terjadi, seseorang ini ya itu menginginkan sesuatu, harta kamu, aset kamu, atau apapun itu, dia sangat menggebu-gebu. Karena kenapa? Saya melihatnya uang dalam pikiran orang ini itu yang membuat dia trickery itu curang. Mungkin dia rekan kamu, bisa jadi. Ini energinya laki-laki sih, entah dia maskulin, ya, dia perempuan tapi maskulin, tapi sebetulnya dia termasuk orang yang greedy. Kalau dilihat orang, dia adalah orang yang baik, pernah kerja di bidang militer mungkin, atau dia tegas, atau polisi, atau pernah di bidang-bidang yang begitulah, ya, pernah seperti itu, atau mungkin dia penegak hukum, bisa aja, karena kan tegas gitu. Nah, terus yang aku bisa lihat di sini, apa yang ingin dia rugikan dari kamu? Apa yang ingin dia rugikan atau mengancam kamu? Oh, teman-teman, kenyamanan kamu dibuat hancur. Saya lihat ada kartu 6 sword. Kamu mau dibuat tidak maju, kamu mau dibuat mundur hidup kamu. Kenyamanan kamu itu terganggu, ya. Kamu dibuat apa ya? Ibaratnya kamu dibuat bangkrut. Kamu dibuat bangkrut. Kamu dibuat bangkrut, teman-teman. Hati-hati ya.
kamu dibuat bangkrut. Lalu kita lihat lagi di sini. Sampai kapankah teror ini berakhir sama kamu? Sampai kapankah teror ini berakhir sama kamu? Sampai kapankah teror ini berakhir? Gila, lawan kamu laki-laki loh. Saya lihat ya, ada kartu magician. Sebenarnya kamu tahu nggak yang bisa melawan ini adalah manifestasi kamu, dan kamu selalu harus welas asih dengan kehidupan kamu. Kamu diminta untuk lebih mendekatkan diri secara spiritual kepada Tuhan dengan caramu sendiri. Kalau aku lihat, sehingga apa? Kamu tidak hancur, karena kamu dibuat hancur itu dari keadaan. Seseorang itu yang membuat kamu crumbling down itu adalah orang yang jahat, nggak akan memberikan kemajuan. Dan di sini kalau aku lihat, kamu boleh mengisi hidup kamu dengan cinta baru mungkin. Kamu bisa mulai belajar awakening. Kamu harus belajar sekitar bahwa kehidupanku yang mungkin aku punya pesan begini. Setiap masalah itu pasti ada expirednya. Setiap masalah itu pasti ada expirednya, dan kamu harus awakening di situ. Kalau kamu dibuat susah sama seseorang atau dibuat tidak baik ya, percayalah itu ada masa expirednya. Kita akan lihat ya, tips atau apa yang harus kamu lakukan supaya dunia kamu tidak runtuh. Apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak keterbelakangan, hidup kenyamanan kamu tidak hancur karena orang ini. Kita lihat ya. Tuhan, tolong berikanlah yang terbaik buat para viewersku di sini. Kamu harus punya kreativitas. Kamu tahu nggak, kalau kamu punya kreativitas, ini akan menjadi penangkal kehancuran kamu. Misal, kalau kamu di sini punya usaha, terus usaha kamu dibangkrutin sama orang ini, pekerjaan kamu dihancurin sama orang ini, maka kamu harus bangkit dengan kreativitas baru. Mungkin tadinya kamu jual kue, tiba-tiba kamu jual baju. Jadi benar-benar harus ada switch on gitu. Misalnya kamu hobinya apa sih? Aku hobinya melukis kak, tapi aku dihancurin di situ. Maka kamu bisa bermusik, sesuatu yang berbeda. Jadi kalau aku lihat ya, creativity itu sesuatu yang potensi dalam diri kamu. Itu membuat kamu itu juga namanya apa ya, berkelimpahan. Kamu sekarang ini harus terpanggil untuk beraksi. Kalau kamu di sini dibuat jatuh sama seseorang, dibuat pekerjaan kamu nggak baik, ini energinya bisa cowok cewek ya, tapi kalau saya lihat orangnya tegas gitu loh. Orangnya tegas, entah dia pernah kerja di militer atau apa. Kalau cowok mungkin bisa relate dengan pembacaan ini. Kalau dia cowok ya, yang kamu tahu ini cowok nih ngancurin gue nih, mungkin bos gue tuh tegas, mungkin bos gue tuh berjenggot, mungkin bos gue tuh sangar gitu ya, udah relate. Cewek juga bisa sebetulnya di sini. Semua ini ku tuh no gender, vice versa. Tapi kalau misalnya ini misalnya relate dengan kamu, maka jawaban yang harus kamu lakukan adalah kamu harus kreatif. Kamu harus mulai membuild up sebuah image kreatif di sekitar kamu, karena saya melihat tidak ada yang bisa berharga daripada kamu menciptakan sesuatu. Kedua, kamu tahu hati kamu tidak boleh goyah. Ketika kamu sudah menjalani sesuatu yang baru ini, kreativitas ini maksud saya, kamu harus mengikuti hati kamu dan cobalah untuk tanamkan sisi emosi, sisi welas asih dalam hidup kamu. Jadi gini, tidak semua orang itu bisa suka sama kita, tidak semua orang mau lihat kita maju. Tetapi perlu disadari, ketika seseorang membuat kita jatuh, maka pahalanya mereka atau keberuntungan mereka itu akan dipersiapkan buat kamu. Tuhan itu bisa usil. Kenapa? Kalau kamu jahat sama orang, Tuhan bisa usilin kamu, langsung kena balanya.
Seseorang yang membuat kamu jatuh di sini, apalagi ini saya melihatnya kamu tuh mungkin ya pengen diperkarakan sama dia, dibuat kamu itu terpenjara dalam hidup, nggak berkembang. Padahal dia di sini punya segala. Kenapa? Karena ada keserakahan. Dia melihat ada kesempatan, disitulah dia masuk. Tapi ingat, ketika orang jahat sama kamu, mengambil segala sesuatunya dengan tidak sadar, dengerin nih ya, kalau yang pernah jahat sama orang ya, dan nonton ini, tiba-tiba di beranda kamu, kebahagiaan kamu akan ditukar sama yang kamu jahatin itu. Di sini, yang ketiga, kamu tuh udah ready buat pergi. Gini ya, ibarat kamu jatuh di sini, kamu jalan, kamu nggak akan kehilangan bekal itu. Kamu masih diberikan bekal, kamu bertahan, dan kamu harus bisa memanifestasi mimpi kamu. Jangan kalah dengan keadaan, jangan kalah dengan orang-orang yang menghancurkan kamu. Ya, ada sebuah jalan terang buat kamu. Kenapa? Kamu dihancurin, tapi lihat ini, masih punya solusi. Berarti kamu belum fatal banget. Kalau misalnya orang nggak punya solusi, berarti udah mati. Kita lihat di sini, kamu masih punya solusi, kamu masih bisa bertahan, masih dengan kreativitas kamu, masih dengan emosi kamu, masih mengejar mimpi kamu. Berarti Tuhan masih sayang sama kamu. Eight of Action, ya. Kita lihat, kamu memang menyadari dari semua ini, hidup itu memang berjalan, naik turun. Kadang buat kamu capek, tetapi ingatlah, ketika kamu sudah sibuk, kamu mengejar mimpi kamu udah nggak mikirin namanya capek lagi sih. Kalau aku lihat, Tuhan itu akan memberikan energi ekspres buat kamu, untuk kamu bisa lebih relate dengan pekerjaan yang kamu lakukan. Kalau kamu punya energi yang lebih, maka pekerjaan kamu akan lebih maksimal. Dan di sini kalau saya lihat, kalau misalnya kamu membutuhkan untuk pindah, untuk travel, untuk pergi, pindahlah. Jangan dekat-dekat lagi dengan lingkungan orang-orang ini. Ini kataku ya. Kalau kamu butuh harus pindah kota, memperbaiki hidup, dan pengen hidup baru, silahkan. Di sini ada Four of Cups. Sebetulnya yang aku lihat adalah hati kamu itu sebetulnya adalah guru kamu. Ketika kamu mendengarkan, aku pengen gini, aku pengen tidur, ya tidur. Ya, dengarkan kata hati kamu, nggak usah terlalu mengoveranalyze segala situasi itu yang sesuai dengan yang kamu mau. Tapi lihatlah ke depannya, itu pasti ada namanya jawaban. Cobalah sadari ya, mungkin kamu harus liburan dulu, ngambil break kalau kamu berada dalam situasi toksik dan lain-lain, dan coba untuk bisa lebih belajar untuk ikhlas, dan cobalah untuk meditasi sih teman-teman ya, untuk recharge kembali, untuk memperbaiki diri kamu. Dan sekarang kita akan lihat ya, apa yang akan terjadi, apa yang akan berbalik, kamu akan diberikan kekuatan, dan lepas dari namanya sakit hati. Udah terpisah dari namanya sakit hati ya. Kemungkinan di sini kamu akan lebih peka dengan pelajaran di masa lalu. Dan yang aku lihat di sini, kamu bisa belajar ya, bahwa setiap orang itu punya pelajaran kehidupan, dan pelajaran kehidupan itu adalah sesuatu yang membuat kita memilih mana jalan yang kita harus tuju gitu. Jadi kalau aku lihat dari pengalaman yang ada atau kisah kamu yang ada sekarang, itu akan membimbing kamu untuk tidak memilih jalan yang sama ke depan. Dan yang aku lihat di sini, kamu akan menemukan jalan kamu akan menemukan kebahagiaan kamu. Bagaimana dengan nasib orang yang menyakiti kamu? Bisa jadi ya, orang yang menyakiti kamu di sini akan kehilangan namanya respect,
akan kehilangan mode charmingnya. Tidak lama akan meredup, ya dia juga akan belajar untuk introspeksi, memikirkan sesuatu, apa yang udah aku jahatin gitu kan, kenapa aku jahat dulu. Bisa aja di sini ada sesuatu yang diputus dari hidupnya dia, mungkin itu pekerjaan, mungkin itu karir atau apapun itu. Dan yang aku lihat di sini akan ada konflik jatuh ke keluarga, ya. Pekerjaan juga bisa terputus, dan kemudian di sini ada pembayaran karma. Itu ya, kalau orang jahat sama kamu, inilah akibat yang diterima. Inilah inisial-inisial orang yang mungkin bisa menjadi suspek menjahatimu. Waspada ya. Oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. See you and I see you. I love you. Bye-bye.